Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SIY, di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Pada tayangan konten video kali ini, kita akan membahas tema yang baru dalam kaitannya dengan dunia parenting, yakni problematika relasi antara orang tua dengan anak muda di dunia zaman now. Tema ini cukup panjang dan akan terbagi dalam penyajian subtema dalam tayangan kita. Kita menyadari betul bahwa banyak permasalahan relasi yang terjadi dalam keluarga pada saat ini. Perubahan zaman menjadi alasan pokok dalam timbulnya permasalahan ini. Dan orang tua banyak mengalami masalah dalam memahami dan lebih-lebih dalam mendidik anak-anak di zaman sekarang. Mereka saling mengalami kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Keluhan orang tua sering kita dengar. Dulu anaknya begitu baik, setia, dan rajin ke gereja, dan ikut kegiatan yang ada di dalam gereja itu sendiri. Sekarang anak saya malas, tidak mau ke gereja, bahkan sudah tidak mau lagi ikut kegiatan. Mereka mengalami perubahan drastis. Mereka sulit diajak berkomunikasi, banyak diam dan membisu 1000 bahasa. Malah ada kecenderungan membantah dan memberontak orang tuanya. Perubahan perilaku dan kepribadian anaknya itu membuat orang tua sering kali marah. Anak-anaknya menjadi sasaran kemarahan orang tua setiap hari. Dan banyak anak-anak yang lari dari rumah. Rumah hanya dijadikan semacam warung, tempat untuk makan. Malah ada yang jarang pulang ke rumah dan keluyuran di jalan dengan teman-teman sebayanya. Apa yang membuat hal itu terjadi? Komunikasi menjadi macet dan tidak ada jalan keluar yang orang tua bisa lakukan. Sementara itu kita semakin kehilangan anak kita. Anak jadi lepas bebas dan tidak terkendali. Sudah di luar dari kemampuan kita untuk membuat mereka di bawah bimbingan, rawatan, dan didikan orang tua. Oleh karena itu, kita mencoba untuk mencari solusi sehingga relasi ini bisa diatasi. Maka tujuan dari video ini adalah membantu orang tua dan keluarga untuk mencari cara yang terbaik bagaimana menciptakan dan membina komunikasi yang baik dengan anak zaman now. Marilah kita masuk pada tema kita ini. Namun sebelumnya, baiklah saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat yang telah mendukung pastoral keluarga ini dengan mengklik subscribe, comment, like, dan bel, sehingga Anda tidak akan ketinggalan menerima tayangan kami selanjutnya. Akhirnya, selamat mengikuti tayangan ini dan terima kasih atas kesediaan Anda untuk melihat video ini. Selamat menyaksikan sampai tuntas.
Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali pembahasan tema kita, marilah kita bersama-sama mencoba mencari jawaban pertanyaan ini. Siapa sebenarnya anak-anak kita yang hidup di zaman now ini? Apa yang dimaksud dengan zaman now itu? Istilah anak zaman now adalah sebuah istilah dengan mana mempunyai makna yang luas dan tiap pengguna mempunyai persepsi masing-masing. Kalimat ini menjadi topik pembicaraan di dalam jejaring sosial seperti misalnya Twitter atau Facebook. Tetapi apa arti anak zaman now? Kata-kata zaman now ini diungkapkan untuk menunjukkan tingkah laku remaja masa kini yang mengarah pada pengaruh perubahan zaman yang luar biasa. Orang mengatakan tingkah lakunya yang super dumper atau sangat keterlaluan menurut kacamata orang tua jadul, dan terkadang membuat kita sebagai orang tua mengelus dada melihat tingkah laku anak-anak sekarang. Kita sering mengeluh soal anak-anak kita itu. Anak zaman sekarang sudah sulit diatur. Anak-anak zaman sekarang tidak disiplin, tidak tahu sopan santun, tidak mau prihatin, atau banyak keluhan lain. Lalu itu anak siapa? Anak kita. Siapa yang mendidiknya? Jadi yang salah siapa? Pertanyaan itulah muncul. Kita pahami siapakah mereka itu. Marilah kita melihat faktor negatif anak zaman now. Dan marilah kita melihat pendapat yang sering dikatakan oleh para ahli dalam melihat hidup anak muda zaman now itu. Mereka itu hidupnya suka hura-hura, ekspresif, dan bebas ceria. Namun ada juga yang mengatakan mereka itu suka minder, masa depannya suram, madesu, patah semangat, banyak mengeluh tetapi takut mengungkapkan diri, meninggalkan etika pergaulan, tidak setia, bisa mengungkapkan perasaan dengan bebas. Kepribadiannya cenderung untuk menjadi individualis dan egosentris, suka menuntut dan cuek, banyak terpengaruh dengan budaya barat, romantis, namun merasa kehilangan figur teladan. Sementara itu relasi dengan dunia sekitar dikatakan tak ada sekat antara jarak, ruang, dan waktu. Dunia menjadi tanpa dinding pembatas, one globe, mengalami globalitas nyata dalam hidup mereka. Sedangkan mentalitasnya dalam hidup batinnya menjadi tidak peka, bahkan tidak tahu atau kurang peduli dengan kegiatan kegerejaan misalnya, malas berdoa. Mereka merasa tidak tersapa oleh gereja, meskipun di beberapa tempat sudah ada macam-macam usaha. Mereka sering merasa angin-anginan atau mudi. Kerja sedikit, hasil banyak, tidak sabar dengan proses. Perilaku dari kids zaman now sebenarnya terbilang sangat aneh dan nyeleneh sekarang ini. Perhatikanlah mereka secara detail, dimulai dari alis tebal, pakai rok mini, rambut yang dibuat naik ke atas seperti landak, naik motor ngawur tanpa aturan dan cenderung ugal-ugalan.
Ada tindakan yang belum pernah terjadi selama di dunia ini adalah misalnya pegangannya selalu handphone. Kemanapun mereka ada dan pergi di tangannya ada alat gadget. Dari anak kecil sebelum bisa membaca, sudah seperti orang dewasa saja. Kenyataannya mereka belum dan tidak mengerti apa itu handphone dan kegunaannya. Ditarik juga tidak mau. Sungguh sangat miris melihatnya. Anak-anak di bawah usia 5 tahun sudah menggunakan handphone ini. Padahal mereka belum bisa membaca, hanya menggunakan daya ingat mereka yang tajam. Mereka memang kid zaman now banget, kata orang. Inilah yang disebut masa anak-anak yang hilang. Waktu yang mereka harusnya untuk bermain bersama teman sebayanya, mereka habiskan untuk bermain gadget. Bahkan anak-anak zaman now sudah berani pacaran dan mengumbarnya di depan umum maupun media sosial. Sahabat terkasih, seorang ahli kaum muda yang bernama Paul Gallagher dan David Harris, dari survei yang dilakukan, mereka menggambarkan ciri-ciri manusia yang hidup di dalam zaman now dalam konteks kondisi global sekarang ini seperti ini. Dikatakan kaum muda mengalami kegamangan hidup akan masa depan. Anak ada yang hilang, yakni kedalaman hidup, kurang mempunyai kekuatan batin yang kuat. Mereka menjadi sulit percaya pada yang hal transenden, mistik, suka yang sekularisme. Sementara itu juga mengalami maraknya sikap hidup instan, serba cepat tanpa perjuangan. Hidup mereka lebih menonjolkan kesementaraan, individualis dan hedonis. Sulit memegang komitmen sebagai akibat dari mudahnya orang untuk membuang segala, termasuk nilai-nilai sebagai cermin dari masyarakat. Membuang atau throw away society, easy come, easy going, shaping. Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, kita lihat sekarang ini faktor positif yang sebenarnya sangat luar biasa dimiliki orang muda. Para ahli mengatakan dan juga menganjurkan bahwa banyak potensi yang bisa dikembangkan kalau kita tepat membidik mereka. Mereka mempunyai kekuatan yang mengubah kehidupan sosial zaman sekarang ini sebagai agent of change. Kekuatan itu yang bersifat baik dan jelek, mempunyai daya serta kekuatan yang sama yang berpengaruh pada keluarga dan kehidupan anak-anak muda. Mereka tidak hanya sekedar memiliki cita-cita biasa, tetapi cita-cita yang luar biasa. Misalnya, ingin menjadi YouTuber, hacker yang tidak pernah dimiliki di zaman dulu. Mereka memiliki pemikiran terbuka dikarenakan sudut pandang yang lebih luas. Mereka memiliki kreativitas dan inovasi yang lebih tinggi, pergaulan yang luas karena memiliki pemikiran terbuka, sehingga tidak ayal jika
pertemanan yang terjalin juga cukup luas. Faktor positif yang orang muda miliki memang sangat kaya dan luas, tetapi semua itu adalah bagaikan barang mati kalau tidak diolah secara tetap dan baik dalam pendampingannya akan hancur tak berguna. Maka fungsi orang tua sangat menentukan dalam menggali potensi untuk bangkit, dan ini sangat penting dalam fungsi orang tua sebagai pendamping pendidik anak-anaknya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, itulah ciri-ciri baik yang positif maupun negatif dari orang muda zaman now. Dan mungkin sekali mereka itu adalah anak-anak kita sekarang ini yang saya rawat dan hidup bersama saya di rumah, berjumpa dan hidup setiap hari. Maka kuasailah emosi Anda sebagai orang tua. Jangan mudah marah berlebihan, tetapi dampingilah anak-anak Anda. Jangan mengalah dengan situasi, tetapi belajarlah dan bila perlu berkompromilah dengan perubahan situasi ini yang terjadi. Dan terapkanlah ilmu cinta dan iman dalam mendidik anak-anakmu. Untuk bisa berelasi dengan mereka, kita harus memahami mereka yang hidup di zaman sekarang ini. Cobalah kita masing-masing merefleksikan diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh kenal anak kita? Siapakah mereka itu? Mengertikah aku akan hidup dan kepribadian dari darah dagingku itu? Apakah kita hanya menyerah dan tidak berani membuka hati untuk mengerti dan menerima mereka? Kita mengatakan, sadarkah aku bahwa hidup dan dunia mereka berubah? Kita harus terbuka dan berani mengalami perubahan ini kalau kita mau menjadi orang tua yang baik. Maukah aku juga berubah dan belajar dari kenyataan yang mulai berubah itu? Marilah kita mohon berkah supaya kita semakin mengerti, memahami, dan menerima perubahan dunia dan anak-anak kita yang berelasi dengan mereka dan bisa berelasi dengan mereka dengan baik. Akhirnya selamat belajar dan berjuang dengan anak kita, buah sempurna dari keluarga kita. Dan terimalah salam kasih saya, Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus melalui hati Bunda Maria. Amin.